Shalom, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah di pagi hari ini. Dan kami juga menyapa saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube HKBP. Kami juga menyapa, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2.
hukum Tuhan, hukum yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 4.
membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan
kita mendengarkan warta gereja kita di dalam minggu ini. Warta jemaat. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitas atau Hasi Tolusadao ni debata, dengan topik disuruh debata do anakna jala di pasaroho do todina. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yang berikut 2.1 sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 1 Juni 2021, libur atau masohot. 3.2 pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu 30 Mei 2021, dalam setiap ibadah gereja kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan kategorial remaja HGBP. Berikut 5.1 administrasi dan keuangan gereja. A. Hari kerja tata usaha atau kantor gereja Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 15 WIB, dan Sabtu pukul 9 sampai pukul 12 WIB. B. Hari Senin kantor gereja sampai pukul 12 WIB. C. Setiap hari libur nasional tata usaha libur kecuali hari Sabtu tetap sampai jam 12 WIB. D. Hak cuti tata usaha 12 hari dalam setahun. Permohonan cuti diajukan seminggu sebelumnya. E. Batas waktu laporan warta untuk penerimaan uang cash, di antaranya persembahan bulanan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain sampai hari Jumat pukul 15 WIB. Apabila melalui transfer sampai hari Jumat pukul 12 WIB, penerimaan di atas jam tersebut akan diwartakan minggu depannya. 5.2 pertangyangan INA HKBP Distrik 18 Jabar Tende. Pertangyangan INA PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tendi akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 31 Mei 2021, waktu pukul 10 sampai dengan pukul 13 WIB, tempat HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan live streaming via YouTube. Acara 1 kebaktian, 2 talk show dengan topik perempuan pejuang keluarga, 3 ramah tamah. Dimohon kepada para INA HKBP Jalan Lurah Cimahi dapat mengikuti acara tersebut. 5.3 pemesanan buku Ipola, Pajonok, dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok dan Mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2021 bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua WE-nya paling lambat hari Minggu 12 Juni 2021. Terakhir, jadwal ibadah minggu untuk tanggal 6 Juni 2021 atau minggu depan. Pertama, pukul 7.30 WIB yang beribadah adalah week 4, week 6, dan week 9. Pukul 10.30 WIB yang beribadah week 1, week 7, dan week 8. Yang beribadah pukul 16.30 WIB yaitu week 2, 3, dan 5. Demikianlah warta jemaat. Tuhan memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Saya undang juga ibu bapak, saudara-saudara, Naposo Bulung dan remaja sekolah minggu yang juga hari ini mengikuti ibadah melalui streaming. Di rumah masing-masing kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah kita di sini yang tahu nama sebuah kecamatan di Samosir? Namanya Ronggur Nihuta. Tahu Bapak Ibu Ronggur Nihuta? Sudah ada yang senyum walaupun pakai masker karena saya lihat ada orang Ronggur Nihuta di sini. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Ronggur Nihuta? Itu kalau terjemahan Ronggur Nihuta sebenarnya itu kampungnya petir, kira-kira begitu. Jadi yang petir itu kampungnya di Samosir lah. Karena Ronggur Nihuta, Ronggur itu petir, Huta itu kampung. Jadi Ronggur Nihuta. Mudah-mudahan ada yang live streaming juga berasal dari kecamatan Ronggur Nihuta, dan di sana ada sebuah desa yang namanya desa Sitonggi-tonggi. Tahu Bapak Ibu, saudara-saudara? Mungkin pernah dengar. Kalau orang yang menjelaskan tentang Ronggur Nihuta itu, jika kita perlu saat ini, maka kepada siapakah kita bertanya tentang kampung petir? Kepada siapakah kita mencoba cari tahu tentang Ronggur Nihuta? Yang pasti harus par Ronggur Nihuta. Bukan seperti saya. Jangan minta keterangan dari saya tentang tempat itu. Karena saya tidak tahu tempat itu. Yang paling benar dan paling tepat menjelaskan tentang situasi di sana, kondisi di sana, geografis di sana, tata letak rumah di sana, parhuriaun di sana adalah orang yang pernah dari situ. Yang paling benar adalah orang yang berasal dari kampung itu. Ketika kita saudara-saudara berbicara tentang surga, ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Tuhan, tentang kerajaan surga, ketika kita berbicara tentang Banua Gijang,
Siapakah orang yang paling tepat menjelaskan tentang Banua Gijang? Siapakah orang yang paling tepat untuk menerangkan, memberitahukan, menyaksikan sorga itu, kerajaan Allah itu, kerajaan yang selama-lamanya itu, kerajaan Tuhan itu tentunya orang yang sudah pernah dari sana dan yang pasti berasal dari sana, yaitu Yesus Kristus. Seperti halnya ketika Yesus Kristus bersaksi tentang kerajaan sorga, ketika Yesus Kristus bersaksi tentang semuanya, karena ia berasal dari atas segala-galanya. Dari sanalah ia berasal dan pada suatu waktu ia turun ke dunia ini untuk menyampaikan kesaksian, untuk menyampaikan berita tentang kehidupan yang kekal, tentang kerajaan surga. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disaksikan oleh Yesus itu tentang kerajaan surga, karena ia berasal dari sana, maka sedikit pun kita tidak mungkin ragu-ragu. Kita tidak bimbang, karena ia berasal dari surga itu. Sehingga ia menyaksikan sebuah hal yang sudah nyata, yang sudah ia ketahui, bahkan tentang Bapa kita yang di surga, tentang firman-Nya, tentang apa yang dikehendaki Bapa di surga dari setiap kita. Yesuslah orang yang paling tepat untuk menyaksikan dan mewartakan semuanya itu. Injil ini sangat lengkap sebenarnya saudara-saudara. Ketika Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan tentang Yesus itu secara manusiawi. Dengan gamblang Injil Lukas menerangkan hikayat kelahiran Yesus Kristus menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia dari sisi kemanusiaan. Dungi Roma ujui parettasian Kaisar Agustus. Asa disurati ganup tuwona ni pinasana. Maka Borja masih Joseph siang Galilea, dosi Maria Urwanei naung gabi-gabian sudah mengandung. Ini sisi kemanusiaan, mengandung. Ia sudah akan tiba waktunya dan dekat waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tetapi ketika tiba di Bethlehem, orang-orang Bethlehem itu tidak menerima Yesus. Maka Yesus harus lahir di kandang domba di Bethlehem, dan ia ditempatkan di palungan, dan domba-domba yang diternakan di situ melihat kelahiran Yesus, sehingga banyak orang mencoba menelisik kelahiran Yesus dari sisi manusia. Sehingga banyak orang meneliti kelahiran Yesus dari sisi manusia. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu mungkin juga dari kita, siapa bidannya, bagaimana prosesnya, sehingga kita coba untuk menelisik hal tersebut, dan orang-orang yang tidak percaya mempersoalkan itu. Hal yang tidak perlu dan tidak sangat fundamental bagi setiap orang yang percaya. Menjawab itu sebenarnya saudara-saudara, Injil Yohanes dengan gamblang menjelaskan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia tidak menjelaskan apakah Maria mengandung, seperti apa Maria yang hamil itu, yang mengandung itu, yang belum menikah dengan Yusuf. Tetapi Yohanes menjelaskan Yesus Kristus kepada kita saat ini, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa Yesus itu adalah karunia Roh Kudus, bahwa Yesus itu adalah karunia Roh Allah, dan tidak perlu sebenarnya untuk diselisik secara manusia, karena ia karya Tuhan, karena ia karunia Allah. Karena seperti apa yang kita saksikan, aku percaya kepada Yesus Kristus, karunia Roh Kudus yang telah ia terima di dalam hidup, supaya Tuhan Allah yang dulu
transenden, di maha tinggi, di tempat yang di atas segala-galanya itu. Saat ini berada di tengah-tengah kita, Immanuel, Immanen. Tuhan yang dulu Logos, Ia firman, Ia adalah zat yang maha tinggi, yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak bisa berkata-kata dalam bahasa bumi, seperti yang dikatakan ayat 31 ini, tetapi berkata-kata dalam bahasa surga. Saat ini hadir dalam Yesus Kristus dalam rupa flesh, daging, manusia. Ia sama seperti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia seutuhnya yang ketika haus ia minum, ketika lapar ia butuh makan, ketika lelah ia butuh istirahat. Tetapi dalam kesempurnaan kemanusiaan Yesus, Yesus juga merupakan Tuhan yang sempurna. Tuhan Allah seutuhnya di dalam kemanusiaannya ketika ia datang ke dunia ini. Tuhan yang dulu di tempat yang maha tinggi, saat ini di dalam Yesus Kristus datang menyaksikan, datang mewartakan, datang memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga bagi kita semua, sehingga patut bagi kita untuk percaya kepada Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah itu. Tetapi bagi Yesus, saudara-saudara, Tuhan yang imanen itu, Tuhan dalam rupa daging itu, Tuhan dalam manusia itu telah menunaikan kerangka pewartaan kerajaan sorga di dunia ini. Ia yang mengasihi Bapa di sorga, Ia yang menunaikan tugas dari Bapa di sorga untuk menyampaikan keselamatan bagi umat manusia, telah Ia tunaikan dengan sangat sempurna. Maka tiba waktunya bagi Yesus untuk naik ke sorga, untuk menyempurnakan keselamatan itu di kehidupan yang kekal nanti di sorga. Dan kesitulah kita akan diajak oleh Yesus yang telah mewartakan kerajaan sorga itu. Tetapi Yesus dan Bapa di sorga tidak membiarkan umatnya dalam kesendirian. Tuhan dan Bapa di sorga dan bahkan Yesus Kristus di dalam rupa Roh Kudus, Dialah yang menjadi penuntun hidup kita saat ini. Bapa di sorga dan Yesus Kristus di dalam rupa Roh Kudus, Dialah yang membawakan umat yang percaya dalam segala hal. Ia yang mengajari kita berdoa, sebagaimana yang disaksikan Rasul Paulus dalam kitab Roma. Ia yang menolong kita dalam kesukaran kita, karena roh kita adalah roh penolong. Ia yang mengajari kita untuk percaya kepada Allah, karena roh kita adalah roh pembimbing yang membawakan kita kepada iman, kepada Bapa di sorga dan kepada Yesus Kristus di dalam rupa Roh Kudus yang berbicara dengan roh kita, supaya roh kita berkomunikasi dengan Roh Kudus dan setiap hidup kita adalah dalam tuntunan Roh Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Minggu Hasitolusadau di Debata. Minggu Trinitatis, minggu yang akan menyampaikan iman kita sampai kepada minggu akhir gerejawi nanti. Sehingga pembahasan tentang Trinitatis ini sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti. Adalah benar memang Ibu Bapak tidak ada kata Trinity di Alkitab. Benar ya? Iya. Kita tidak menemukan satu kata pun kata Trinitas di Alkitab ini. Maka dari itu banyak gereja-gereja yang tidak memakai istilah Trinitas. Bahkan menjadi perdebatan panjang di kalangan internal gereja pada saat ini ketika gereja-gereja Lutheran, HKBP membawakan istilah Trinitas ini dalam nama-nama minggu yang begitu sangat
panjang sampai bulan November nanti. Trinitas mencoba untuk mengajak kita untuk memahami tentang Allah, tentang Tuhan. Sama seperti pada abad yang pertama, Bapak Gereja Tertullianus menjelaskan ini. Supaya kita lebih memahami ini. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Bapa yang di sorga, yang pada perjanjian lama Ia telah mewartakan kasih-Nya melalui para nabi. Ia telah mewartakan firman-Nya melalui para nabi. Dengarlah umatku Israel. Demikianlah firman Allah. Ko amar zahu esema Israel. Dengarlah umatku Israel. Inilah perkataan Allah. Allah berkata-kata, Tuhan berkata-kata melalui para nabi. Tetapi pada perjanjian baru Tuhan telah menetapkan anaknya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kesaksian tentang Allah Bapa di sorga. Maka Bapa yang dulu pada saat itu kita kenal sebagai Bapa yang mencipta di dalam ketritunggalannya, saat ini berada di tengah-tengah kita di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga kita berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam rupa Roh Kudus, Roh Allah yang menuntun hidup kita setiap waktu. Maka Tuhan kita itu Esa. Maka Tuhan kita itu satu. Ada banyak analogi atau contoh kalau kalangan akademisi mencoba menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Hasitolu sadauni dewata dengan contoh air. Air itu adalah zat cair yang ketika ditempatkan di suhu yang sangat dingin, bahkan di bawah 0 derajat Celcius, dia akan membeku dan menjadi zat yang padat. Tetapi kalau ia ditempatkan di kompor gas, saudara-saudara, air ini akan mendidih, bahkan bisa habis dan berubah menjadi uap air. Tetapi dia tetap H2O. Dia tetap air. Walaupun air dalam bentuk cair, air dalam bentuk beku, air dalam bentuk uap, air itu tetap air. Hanya saja ketika ia dalam situasi, dalam kondisi tertentu, ia berubah bentuk, ia berubah wujud. Dalam hakikatnya ia tetap air. Bisa diterima saudara-saudara? Mungkin juga analogi matahari. Matahari itu satu, matahari itu jauh sumbernya di atas sana, tetapi di sini kita bisa melihat matahari bersama-sama dengan kita dalam sinarnya. Melihat matahari bersama-sama dan sampai di bumi ini dalam cahayanya. Dan kita bisa merasakan panasnya. Ketika kita berjemur di siang hari, maka kita akan merasakan kulit kita panas karena tersengat matahari. Matahari itu Bapa di surga, sinarnya adalah Yesus Kristus, dan panasnya atau suhunya adalah Roh Kudus yang kita rasakan. Saudara-saudara, ini penting bagi kita supaya setiap kita yang walaupun memahami ketritunggalan Tuhan itu, memahami ketrinitatisan Tuhan Allah itu adalah sebuah hal yang sulit, sebuah hal yang sangat maha luas untuk mampu memahami tentang Trinitas. Tetapi bagi kita, hakikat yang utama bagi orang yang percaya adalah bahwa Tuhan kita itu Esa. Dengarlah umatku, dengarlah bangsaku, bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Ia adalah Tuhan yang satu,
Walaupun dalam hakikatnya ia pernah dalam hakikat Bapa, dalam sejarah iman Kristen, Tuhan kita pernah dalam hakikat manusia. Dan saat ini kita menerima hakikat roh Allah di dalam Roh Kudus. Tetapi ketiganya adalah Esa. Dan Tuhan kita adalah satu. Dan Tuhan kita hanya satu. Dan Tuhan kita satu. Kepadanya lah kita sujud menyembah. Jika pada saat itu saudara-saudara di ayat yang ke-32 Yesus memberi kesaksian, tetapi tidak ada yang mendengar dia. Tidak ada yang percaya kepadanya. Walaupun di kemudian karya Roh Kudus telah merubah ketidakpercayaan manusia menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak yang pada masa Yesus Kristus dan pada saat ini juga banyak orang yang tidak mau mendengarnya, yang tidak percaya kesaksiannya, yang tidak menerima firman-Nya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Inilah yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita, supaya kita mau mendengarnya, supaya kita mempercayainya, bahkan menempatkan Yesus dan Tuhan kita di atas segala-galanya. Karena dia berasal dari atas semuanya. Ia mengatasi segala hal. Dan ia berada pada situasi atau kondisi di mana ia harus ditempatkan di atas segala-galanya. Kepadanya lah kita percaya. Dan patut dipercaya, saudara-saudara. Dan patut kita percayai apa yang dikatakan Yesus. Karena hanya dia yang berasal dari surga. Kita belum pernah. Yang lain belum pernah. Tetapi ia yang berasal dari surga memberitakan apa yang ada di surga. Maka patut bagi kita untuk percaya, menyimak, meyakini apa yang disaksikan oleh Yesus. Karena itu tidak mungkin berita ulok. Ya, tidak mungkin berita ulok. Tahu ibu bapak berita ulok? Berita ulok itu berita ninna tu ninna. Katanya berita ulok. Arong ulok. Di jabunya pengisi talbang. Pengisi tali. Nasa dia uloki. Wah. Nasaon uloki. Kemudian opungi si A bercerita kepada opungi si mangai si marupani ada teh. Arong ulok di jabunya pengisi tali. Wah, naga jangan nasaon. Naga jangan. Dapat tuluhono bercerita lagi, arong ulok di jabunya si pengisi tali. 2 meter, 1 meter, nggak 2 meter. Nganing ililit inatay. Mate, romusya mate nang manolong inatay nang ipargutin na. Hape sorongi ceritay. Hola nulo ko nakicirita. Ale ulokong ngatabba balgana, mokmok ulokon na. Ngatabba gajang nga 2 meter nganing dipargut, nganing ililit. Padahal tadi beritanya hanya arong ulok. So ni do berita ulok dah. Jalunok pola persiahita tu berita ulok. Molonin natunin na do, cek, recheck, triple check. Sonari perlu nama triple check, dakolan recheck be. Triple 3 kali. Konfirmasi kepada yang bersangkutan, kepada yang menyaksikan. Bila perlu konfirmasi kepada yang bersangkutan. Baru kita bisa meyakini secara absolut berita, sesuatu berita sonari. Elehita sonari olah narong berita, tornahita rupanya terporsiaro ita. Tapi belum tentu kebenaran na. Ninna tu ninna do. Berita ulo do. Dohot hoax. Sehingga banyak orang yang tertipu saat ini hanya karena berita hoax. Apalagi berita hoaxnya disebarkan atau diucapkan oleh seseorang yang belum tentu tahu. Seperti saya, tidak mungkin saya tahu semuanya. Tetapi ada juga orang yang merasa tahu semuanya. Tahu dia semuanya. Dunia bawah dia tahu. Dunia tengah ia menguasai. Dunia atas dijelaskan dengan gamblang. Amerika ngaya osani. Afrika apalagi i. Asia
delak kudoi. Jala sudedo huboto ninna. Kadangkala ia merasa serba tahu, sehingga kadangkala ia sok tahu. Sehingga ia memberitahukan apa yang ia tidak diketahui. Jadi ini banyak orang saat ini STB, tahu Bapak Ibu STB? Minggu yang lalu Pak Sidebang membuat ringkasan-ringkasan. Jadi Amang coba dulu untuk membuat STB, sok tahu banget. Jadi itulah STB-nya, sok tahu banget. Semuanya ia tahu, semuanya. Yang tidak pernah dari situ pun, dan itu patut kita pertanyakan kebenarannya, patut kita pertanyakan keabsolutannya. Seperti lalur lah yang tidak dibacakan situa kita tadi, warta lalur, lapak lurah tadi itu. Saya tidak mungkin tahu menjelaskannya karena saya tidak tahu. Yang paling tahu, tanya kepada orang yang tahu tentang lapak lurah, tanya kepada yang bersangkutan, tanya kepada orangnya, supaya kita tahu. Bahkan saya sendiri tidak tahu seperti apa modelnya, karena itu tanya kepada orangnya yang patut untuk dipercaya, patut untuk kita yakini, dan menjadi landasan untuk membangun kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini mengajak kita, dengarlah Dia, Yesus yang telah mewartakan kerajaan sorga. Tetapi dengarlah juga Roh Kudus yang akan menuntun kita, kehidupan kita sampai ke sorga, supaya kita percaya kepada anak. Karena yang percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, akan mendapatkan karunia kehidupan yang kekal. Yang percaya kepada anak itu akan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi bagi orang yang menolak kesaksian Yesus, bagi orang yang menyangsikan, mempertanyakan, bahkan menolak anak itu, yaitu Yesus Kristus, ia akan beroleh murka Allah, beroleh murka Tuhan. Maka berbahagialah ibu bapak saudara-saudara telah mendapatkan karunia Roh Allah, karunia Yesus Kristus, kehidupan yang kekal. Separuh persoalan kita telah diselesaikan oleh Yesus, yaitu persoalan roh kita nanti. Kita tinggal menyelesaikan dan bertarung, berjuang untuk memperjuangkan kehidupan badaniah kita saja. Kita bertarung untuk memperjuangkan kehidupan jasmani kita saja. Persoalan kerohanian kita, ibu bapak, sudah diselesaikan oleh Yesus, sudah dituntaskan oleh Yesus Kristus. Maka patut kita untuk berbahagia. Maka janganlah kita kebanyakan mengeluh, ibu bapak. Jika persoalan kita datang, jika ada masalah menerpa, jika ada kesukaran melanda, maka patut bagi kita untuk mengingat-ingat karunia Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Dan saat ini kita dituntun oleh Roh Kudus untuk diberi kekuatan kepada kita. Ada kulihat Tuhamu todi hatahuton. Saya tidak, bagi kita tidak dikaruniakan roh ketakutan, tetapi bagi kita adalah roh yang berjuang, roh yang penuh keberanian, roh yang penuh iman percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam perjuangan kita di dunia ini kita dituntun oleh Roh Allah untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Meskipun ketika kita masih di dunia ini, maka kita masih akan berjuang untuk mengalahkan banyak rintangan, persoalan, kesukaran, pergumulan, beban berat, sakit, penyakit, bahkan suatu ketika kematian bisa saja hinggap kepada hidup kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Setiap kita percaya, setiap kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam ketuhanan Yesus itu tercakup hakikat kekuasaan Bapa di surga, dan di dalam ketuhanan Yesus itu telah menuntun kita di dalam Roh Kudus
untuk senantiasa hidup berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha mulia, yang mengatasi segala sesuatu, yang di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal Tuhan kami, telah mewartakan kerajaan sorga. Dan saat ini kami dituntun di dalam Roh Kudus untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, untuk percaya, mengimani, dan mengamini bahwa Yesus adalah Tuhan kami dan hidup kami di dunia ini atas karunia Yesus Kristus. Dan Roh Kudus senantiasa mengajar kami untuk berserah kepadamu. Ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami di masa pandemi ini, masih berjuang di kesukaran corona COVID-19. Dan kami tidak jemu memohon kepadamu, ya Tuhan Allah kami, bersegeralah ya Tuhan menolong kami dari pandemi ini, membebaskan dan meluputkan dunia dan bangsa kami dari pandemi ini. Biarlah Tuhan proses vaksinasi juga menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk kesembuhan dan untuk pemulihan dunia ini. Sehingga semakin sedikit yang terpapar, bahkan kami mohon tidak akan ada lagi. Dan dalam kuasa nama Yesus Kristus, COVID-19 Tuhan musnahkan dari muka bumi ini. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu hari ini dalam ibadah tatap muka di gereja ini dengan protokol kesehatan, dan juga mereka yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Ya Tuhan, berkatilah bagi mereka yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, biarlah panjang umur Tuhan anugerahkan dan segala sukacita yang dari sorga menyertai kehidupan mereka setiap waktu. Yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, Tuhan anugerahkan senantiasa kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ya Tuhan, bersama saudara-saudara kami yang live streaming, para NN, Vivi Riana, Sri Orija Sulastri, Leni Nababan, Darlin Nenggolan, Ria Meriana Deborah, dimanapun mereka saat ini Tuhan berada, kiranya Tuhan anugerahkan sukacita, penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan pekerjaan mereka mendatangkan berkat dan perlindungan bagi keluarga mereka. Berkati Tuhan keluarga Tambunan dan Lumban Gaul yang telah menikahkan anak mereka Ivan dan Leoni, biarlah Tuhan anugerahkan sukacita, penyertaan dan tuntunan Roh Tuhan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga mereka berkenan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan Claudia Cipta Ayu Arwan dan Alex dan keluarganya Tuhan, biarlah mereka di dalam pekerjaan senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan Engkau berkati dan anugerahkan sukacita bagi keluarganya, perlindungan dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dalam pertolongan Tuhan mereka senantiasa bersukacita. Berkati jemaat Tuhan keluarga DJ Aritonang Boru Sirait, NN Week 8, biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan membalaskannya berlipat ganda dalam segala hal yang baik bagi keluarga mereka, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jika ada yang sakit saat ini, lemah tubuhnya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang mengurapi dan Roh Kudus yang membangkitkan iman percaya mereka bahwa imannya akan menyelamatkannya dan bahkan memulihkannya dari segala sakit penyakit itu. Bagi mereka Tuhan yang sedang mencari jodoh, anak-anak dan jemaat Tuhan, khususnya KBP Jalan Lurah ini, biarlah kasih Tuhan yang mempertemukan jodoh yang sepadan dan seiman menjadi rumah tangga, rumah doa bagi kemuliaan Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau beri semangat dan tuntun, beri jalan dan kemudahan. Yang sedang mencari pendidikan Tuhan, perkuliahan di perguruan tinggi, bahkan di instansi negara, tentara dan polisi, biarlah Tuhan anugerahkan nikmat kebijaksanaan bagi mereka yang akan
mengikuti seleksi ujian penerimaan di instansi perguruan tinggi universitas yang mereka akan lalui. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna, tapi disempurnakan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan pada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang telah menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jaga mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat melanjutkan hidup kita hari ini. Bagi kita juga masih terus setiap hari Minggu mengumpulkan dengan sukacita untuk dana pensiun HKBP. Mau lihat Tuhan berkati. Sambil pulang kita diiringi lagu apa, Inang? Hah? Ayo. Oh, yang itu tadi? Atau lagu rohani? Lagu apa? Buru halo? Itu? Oh ya. Oke. Ya, Inang. Masuk